Baik, kembali dengan saya Agisna Rizky Fari NIM 1918037. Jadi di sini saya akan mempresentasikan eh, prototipe dari tugas kami. Untuk di sini ini adalah hasil eh, high fidelity kami yang sudah selesai, yang sudah saya atur jalur buttonnya. Di sini saya akan langsung menuju ke prototipe. Silakan ditunggu sebentar. Oke, saya akan menuju ke flow 1. Untuk flow 1 adalah halaman intro yang bisa kita lewati dengan klik button lewati. Dan di sini ada halaman login. Untuk halaman login, misalnya peserta masih belum mempunyai akun, peserta bisa mendaftar dengan mengklik button yang ada di bawah ini atau buat akun. Nah, di sini peserta bisa masukkan nama, email, password, dan mengkonfirmasi password. Selanjutnya klik button daftar. Setelah mengklik button daftar, akan kembali ke halaman login. Jadi bisa mengisi email beserta passwordnya, kemudian masuk. Ketika setelah mengeklik tombol masuk, akan dialihkan ke halaman landing page. Untuk landing page ini sendiri, di sini saya akan menjelaskan eh, button yang ada di tab barnya. Jadi di sini ada 4 button. Untuk button pertama adalah button yang akan kembali ke landing page. Kemudian yang button kedua, ketika saya mengklik button kedua, akan lari ke halaman kelasku. Kita kembali lagi. Kemudian untuk yang ketiga, ini adalah diskusi. Ketika kita klik, akan dialihkan ke halaman diskusi, yaitu halaman ini adalah diskusi antara peserta dengan guru. Kembali lagi. Kemudian ketika saya mengklik icon ini, akan dialihkan ke halaman profil. Oke, kembali lagi. Di sini saya akan menjelaskan ketika peserta ingin mencari kursus atau course, ada 2 cara. Jadi bisa memilih kelas yang telah disediakan atau direkomendasikan, atau bisa mencari sendiri di tombol searching atau tombol cari. Saya akan mengklik dulu tombol cari. Nah, ketika tombol cari, contohnya dia akan mencari CSS, ada 2 hasil, yaitu CS dasar sama responsif. Di sini saya akan mengklik CSS responsif, maka akan dialihkan ke halaman mulai kelas atau enroll kelas. Saya kembali lagi. Contoh, saya akan menggunakan button pilih kelas yang telah direkomendasikan yang ada di sini, yaitu HTML dan PHP. Ketika saya klik, dia sama akan mengenroll kelas. Contohnya seperti ini. Saya kembali lagi. Kemudian, di sini ada tombol selengkapnya yang akan dialihkan ke halaman kelasku. Nah, oke. Di sini bisa memilih kelas juga. Saya kembali lagi. Kemudian di sini ada HTML5, yaitu adalah kelas trial, yang ketika diklik akan dialihkan ke kelasku juga. Yang kita bisa ngeklik langsung ke kelas dasar HTML-nya. Oke. Untuk selanjutnya, contoh di sini saya akan mendemokan enroll kelasnya. Jadi, anggap saya akan memilih CSS responsif. Kemudian di sini saya akan mengklik button mulai kelas. Ketika saya mengklik button mulai kelas, saya akan dialihkan ke halaman pembayaran yang pertama, yaitu di sini terdapat nomor rekening dari kersnya untuk membayar atau untuk dibayar ke nomor rekening ini. Kemudian di sini ada total pembayaran. Kemudian ketika peserta sudah mentransfer, tinggal mengklik bayar, akan dialihkan ke halaman pembayaran kedua, yaitu ke halaman untuk mengkonfirmasi pembayaran. Jadi di sini peserta bisa masukkan nama pemilik rekening, nomor rekening beserta jumlah yang ditransfer. Kemudian saya akan klik konfirmasi pembayaran. Nah, ketika konfirmasi pembayaran sudah selesai, akan dialihkan ke halaman ini dan kita bisa langsung menuju ke kelas. Nah, di sini ada kelasku. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk halaman yang kelasku. Jadi di halaman kelas kita bisa memilih beberapa.
seperti JavaScript atau HTML dan lain-lainnya. Contoh di sini saya akan mengklik HTML. Nah, maka saya akan dialihkan ke halaman course HTML. Di sini ada 3 button, yaitu button kelas, kuis, dan diskusi. Untuk yang pertama saya akan mengklik button kelas. Button kelasnya seperti ini. Ketika kelasnya sudah selesai, peserta bisa kembali langsung ke sini. Kemudian ada button kuis, jadi di sini kita bisa melakukan kuis. Ini adalah preview kuisnya. Kita tinggal klik mulai saja. Nah, di sini peserta bisa menjawab soal yang diberikan. Ketika sudah menjawab, bisa klik selanjutnya. Seperti ini. Atau bisa kembali lagi. Nah, ketika peserta sudah mengerjakan atau hampir menyelesaikan soal kuis, atau ketika peserta sudah sampai pada soal yang terakhir, peserta bisa mengklik button selesai. Ketika mengklik button selesai akan dialihkan ke halaman ini, dan kita bisa melihat hasil dengan mengklik button ini. Nah, semisalnya ketika hasil kuisnya tidak diinginkan oleh peserta, peserta bisa mengulanginya dengan mengklik button ini, kemudian mengerjakan soalnya sampai selesai, dan bisa menyelesaikannya dengan mengklik button selesaikan. Maka akan dialihkan kembali ke halaman awal dari course HTML. Kemudian selanjutnya saya akan mengklik button diskusi. Ini adalah button diskusi yang tadi, jadi peserta bisa mendiskusikan seputar course yang dipelajari. Oke, saya akan kembali lagi ke halaman utama. Di sini saya akan menjelaskan halaman profil. Jadi halaman profilnya seperti ini. Terdapat 5 button, yaitu ada button kelas, pilih kelas, akun, pembayaran, dan button keluar. Pertama saya akan mencoba button kelas. Button kelas akan dialihkan ke kelasku. Oke, saya kembali lagi. Kemudian ada button pilih kelas. Kita bisa kembali ke halaman utama juga, langsung ke tujuannya pilih kelas. Kemudian ada bagian pengaturan, yaitu ada button akun. Ini adalah button akun yang nanti peserta bisa men-setting akunnya, dan sekalian juga bisa men-setting notifikasi. Jadi untuk setting akun, peserta cuma hanya bisa men-setting pada informasi akun, seperti nama, email, dan password. Nah, ketika sudah mengklik simpan perubahan, akan dialihkan kembali ke profil. Kemudian saya akan lanjut ke button pembayaran. Untuk button pembayaran, mungkin ketika peserta ingin membayar dan dia terkeluar, mungkin dia bisa menuju ke halaman profil dan mengklik button pembayaran. Maka di sini adalah pembayaran yang terakhir. Akan tampil pembayaran terakhir. Saya kembali. Oke, mohon maaf. Oke. Kemudian yang terakhir adalah button keluar. Jadi kalau saya klik button keluar, akan dialihkan ke halaman login. Oke, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya seputar prototype project kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.